Baik, Ibu Bapak, Oma, yang Katung, yang Putri, selamat pagi. Semangat. Apa kabar? Baik, berarti artinya apa? Bahagia, aku ikut Kristus. Pagi hari ini, hari ini kita bahagia karena ikut Kristus bersama dengan Romo Anton Kapitan. Di hadapan kita ada Romo Anton Kapitan. Itu yang Katung, yang Putri, Opa kalau tidak kenal, tidak sayang gitu ya, maka akan saya bacakan kurikulum vitae riwayat hidup singkat. Romo Anton Kapitan PR Rojo itu seorang imam diosesan dari Uskupan Atambua Timor Indonesia. Jadi jangan disamakan dengan Flores ya, pulaunya beda. Timor, Pulau Timor dan Pulau Flores. Flores itu berbatasan dengan Timor Leste. Lahir pada tanggal 21 April tahun 1984. Kalau di Jawa namanya Kasono ya. Bahasa itu apa ya? Romo Kapitan. Tahun 1984. Usianya dihitung sendiri. Romo malu yang disampaikan usianya. Sebagai anak sulung dari 7 bersaudara, Romo Anton, sapaan akrabnya Romo Anton Kapitan, ditabiskan menjadi imam diosesan pada tanggal 21 November tahun 2013. Sudah ditabiskan, Romo Anton melayani umat paroki di paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua. Ini katedral gereja yang terbesar di Atambua. Sebagai pastor rekan hingga Juni tahun 2017. Selanjutnya, terhitung tahun Juli 2017, Romo Anton mendapatkan tugas sebagai pembina atau pengajar para frater atau orientasi rohani di Seminari Tinggi Interdiosesan Tor Loo Damian Loo, bener ya namanya Loo Damian Timaus Nila Atambua. Pada tahun yang sama, 2017, Romo Anton mendapatkan tugas lain juga sebagai sekretaris Komisi Liturgi Keuskupan Atambua. Romo Anton ini pintar banget, maka disekolahkan di Jakarta. Kini Romo sedang melanjutkan studi filsafat pada program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat di Ankara, Jakarta. Silakan waktunya untuk Romo Anton. Cek 1, 2. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar nelayan. Salam sapa saya berikan. Apa kabar hadirin sekalian? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pagi hari ini saya ada di sini. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan ini untuk belajar bersama mereka yang telah makan garam, mereka yang telah merasakan pahit manisnya hidup ini. Karena itu saya sekali lagi sebagai seorang muda merasa gembira sekali menyambut acara ini. Dan saya coba membagikan 1-2 pokok pikiran yang telah saya abadikan melalui beberapa slide ini. Kiranya berkenan dicermati, dan kalau ada yang memang harus kita diskusikan, saya dengan senang hati mau untuk kita berdiskusi supaya saya diperkaya dan boleh pulang dengan sesuatu yang baik dari Duren Sawit. Saya awali, terima kasih ya. Saya awali
pemaparan ini dengan Salam 4S. Apa itu Salam 4S? Saya jelaskan seperti ini. Tersenyumlah sebagai awal sapaan, karena senyum yang mendahului rangkaian kata-kata adalah bahasa jiwa, tanpa kata, untuk menyapa, tanpa pilih kasih. Jadi senyum itu adalah sapaan jiwa tanpa kata dan tanpa pilih kasih. Biasanya kalau orang mulai mengucapkan selamat, dia akan berpikir, kira-kira siapa yang harus saya sapa? Kata apa yang tepat untuk saya sapa? Tapi kalau senyum itu biasanya spontan. Tapi ada yang pelit sekali dengan senyum. Nggak tahu kenapa. Ada yang pelit sekali dengan senyum. Tersenyumlah kepada saya, kepada dia, kepada mereka yang dijumpai kapan saja dan di mana saja, khususnya saat ini, sebagai satu sapaan tulus yang mengawali sekaligus mengikat kebersamaan yang hendak kita bangun untuk menjadikan diri kita berarti dan berharga. Senyum yang selalu terpancar dari kedalaman jiwa sebagai sapaan awal adalah bukti adanya tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat. Senyum sebagai pembuktian adanya tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat menjadi penanda pribadi yang sejahtera lahir dan batin. Tersenyumlah selagi masih ada kesempatan. Sebab kalau kita sudah ada di peti, itu biar diberi make up bagaimanapun senyumnya itu, ya boleh dibilang tak ada artinya. Sekalipun yang datang berdiri di samping peti jenazah itu, dia bilang, ayo Pak senyum dulu ya. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk membalas ungkapan ayo senyum dulu ya. Bukankah tua-tua keladi makin tua makin jadi, dan tua-tua kelapa makin tua makin berminyak? Mestinya hari ini di hadapan komunitas Adiusa saya mendapatkan 4S yang sempurna. 4S itu adalah senyum, sapa, sehat, sejahtera. Senyum, sapa, sehat, sejahtera. Selamat pagi dan salam jumpa bagimu semua. Ya. Next. Mari menyapa Tuhan bersama pemazmur. Tadi kita sudah berdoa bersama, tapi izinkan saya untuk mengundang Bapak Ibu membaca bersama mazmur ini. Ya. Satu mazmur yang biasa sekali, tapi nanti akan ada pesannya tersendiri. Mari kita membaca bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Terima kasih Ibu Bapak sudah membaca bersama. Mazmur ini sebenarnya mengungkapkan tentang manusia yang sangat berharga. Bayangkan Allah mau membungkam musuhnya
Dia tidak menggunakan orang-orang kuat, tapi justru dia meletakkan kebijaksanaannya pada mulut anak-anak untuk membungkam musuh. Inilah salah satu makna bagaimana Allah mengangkat manusia begitu berharga. Sampai untuk membungkam musuh, dia tidak perlu angkat senjata, tapi dia menempatkan kata-kata berhikmat, atau di sana dia mengatakan, kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan lawan. Luar biasa. Lebih dari itu, semua yang diciptakan ditempatkan di bawah kakinya. Manusia, betapapun keadaannya, makin tua, fisik makin lemah, tapi sesungguhnya tetap berharga. Kita lanjut kepada poin pokok kita. Poin yang pertama, lihatlah Allah melawat umatnya. Saya sengaja memasang bintang timur paling ujung, lalu di bawahnya juga ada bintang dan ada keledai mahunta yang sedang ditunggangi oleh para majus. Tapi saya gunakan 4 kutipan kitab suci sebelum saya membuat satu ungkapan lain. Ungkapan yang pertama, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Wartai saya kepada umat Israel yang kala itu mulai kecewa dan mulai putus asa karena mengalami pembuangan. Mereka dibuang keluar dari tanah Kanaan terjanji. Sepertinya tidak lagi akan menempati tanah Kanaan terjanji. Maka kepada mereka Nabi Yesaya tampil dan mengatakan, janganlah takut, lihatlah Allah datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yang kedua, ungkapan masih dari Nabi Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Ini juga disampaikan melalui Romo Anton kepada kelompok kategori yang ada Yusuf. Betapa indahnya kelihatan dari antara pohon-pohon duren sawit. Dan menawarkan berita damai kepadamu. Lihat, Allah itu meraja. Selanjutnya saya ambil dari Injil Matius dari Perjanjian Baru. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kalau episode Yohanes, episode Yesaya adalah episode pewartaan, sementara itu episode para majus adalah episode pengalaman melihat bintang telah muncul dan bertanya di mana raja orang Yahudi itu telah dilahirkan. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saya membayangkan kalau Papa Oma mencari, misalnya yang mencari anak cucu yang sudah lama tidak bertemu, lalu tiba-tiba dapat. Aduh, hati ini damai sekali. Betapa gembiranya hati ini setelah anakku menghilang sekian lama dan akhirnya kutemukan kembali dan menyapaku. Opa masih sehat juga ya. Nah itu lagu panggilan untuk mengatakan bahwa Allahmu itu Raja.
Senangnya komunitas Adiuso bisa dilawat Allahnya. Allah tidak hanya melawat orang-orang kuat, tapi juga kepada kelompok Adiuso Durensawit. Allah melawat kamu sekalian. Bayangkan ada acara khusus. Terima kasih ya Bapak. Ada acara khusus yang dibuat untuk ini. Terima kasih. Luar biasa. Ini sebenarnya Allah sudah mengunjungi opa-oma hari ini. Anak-anak muda itu belum dikunjungi. Anak-anak muda yang sangat masih sibuk beli baju baru. Tapi opa-opa sudah duduk dan mendapatkan kunjungan Allah. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Next. Kalau tadi ada dua kutipan dari perjanjian lama lalu dari perjanjian baru, sekarang kita patut bertanya, kapan dan bagaimana Allah mengunjungi umatnya? Kapan dan bagaimana Allah mengunjungi umatnya? Saya menggunakan ini untuk mengantar kelompok ini agak sedikit bergeser lebih dulu ke perjanjian lama sebelum kita bicara tentang penantian kita menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat. Saya tertarik dengan Allah mengunjungi umatnya, dan saya umpan Bapak Ibu untuk coba-coba bermenung yang sama. Pertanyaan, kapan dan bagaimana Allah melawat atau mengunjungi umatnya? Sebenarnya mudah dijawab. Pengalaman hidup kita dapat kita kisahkan sebagai bukti bahwa Allah mengunjungi umatnya. Sejauh pengalaman itu dijalani dengan penuh kesadaran, direnungkan, direfleksikan, entah secara tertulis maupun secara lisan, sebenarnya pengalaman kita itu sudah menjadi bukti bahwa Allah mengunjungi kita. Sejauh pengalaman itu apa? Disadari, direfleksikan. Kalau biasa-biasa saja, Romo saya belum pernah dapat pengalaman perjumpaan dengan Allah. Allah belum pernah mengunjungi saya. Emangnya pengalaman tidak pernah direfleksikan, bagaimana mau merasakan bahwa ada Allah yang hadir dalam pengalaman kita? Tapi saya misalnya mengingatkan, ketika Bapak Ibu, mohon izin, ada yang baru-baru sempat terkena COVID? Kalau ada, terima kasih, oke. Tapi masih sehat. Terkena COVID tapi kemudian sehat lagi. Kalau misalnya itu direfleksikan, sudah pasti beliau akan mengatakan Allah atas satu dan lain cara menjumpai saya ketika saya sedang berbaring di tempat tidur yang tidak biasa, yaitu tempat tidur untuk para penderita COVID. Saudara dan saudariku terkasih, saya yakin ibu bapak yang sudah purna bakti dari tugas pokok, rata-rata ini sudah purna bakti, sudah selesai dari tugas pokoknya. Misalnya tugas pokok yang paling pertama, dan ini saya minta tolong diingatkan untuk anak-anak dan juga para cucu. Tugas pokok yang paling pertama dari bapak mama keluarga itu adalah menafkahi keluarga dan melahirkan, membesarkan anak. Ini dicatat. Ingatkan anak cucu yang sekarang ini mulai malas untuk melahirkan. Saya tidak mengerti. Kalau orang mau berkeluarga, terus orang tidak punya anak, lalu untuk apa berkeluarga? Ya lebih baik jadi romo. Iya. Bukan. Sedang ada kecenderungan ke arah sana. Orang saking sibuk kerja dan kemudian alasan rupa-rupa. Misalnya, Romo tuntutan ekonomi, jadi tidak perlu punya anak dulu. Loh, punya anak itu memang urusan kamu sendiri. Kamu hanya dipinjam rahimnya oleh Allah untuk menciptakan manusia. Anak yang kamu lahirkan itu bukan anakmu, itu adalah anak Allah. Masa kok gara-gara ekonomi keluarga sedang tidak bagus lalu kemudian mengatakan, gak usah ada anak. Saya dalam hal ini tidak setuju dengan prinsip apapun itu. Saya tidak setuju. Karena saya mau supaya martabat sakramen perkawinan itu tetap pada posisinya. Maka kalau di atas buah saya ngotot. Kalau kamu berkeluarga untuk
caranya saling membahagiakan, mendingan tidak usah berkeluar. Berkeluargalah pertama-tama untuk apa? Ikut terlibat dalam karya penciptaan manusia. Ikut terlibat dalam karya penciptaan manusia. Itu panggilan terluhur dan termulia, Bapak Ibu, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dengan cara apapun. Mohon maaf, agak serius kita kembali ke sini. Saya yakin Bapak Ibu sudah purna bakti dari tugas pokok, sudah membesarkan anak, sudah menikahkan anak, sudah menyelesaikan tugas di luar rumah, menjadi abdi negara yang baik sampai pensiun dengan tunjangan sekian, dengan pensiunan sekian, bekerja di perusahaan swasta sampai selesai dengan pesangon sekian. Saya yakin sudah memiliki segudang pengalaman yang dapat diceritakan dan dijadikan bukti bahwa Allah sungguh telah mengunjungi umatnya. Selain pengalaman, baiklah kita mengingat kembali apa yang sudah pernah kita baca dan kita dengar tentang kapan dan bagaimana Allah mengunjungi umatnya, sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Kunjungan Allah secara langsung untuk pertama kalinya terbaca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 9. Itu kunjungan pertama Allah. Sebelum Allah mengunjungi kita lewat pengalaman-pengalaman kita, berdasarkan kitab suci, kunjungan perdana Allah secara langsung, bukan lewat pewartanya, bukan lewat para nabi, secara langsung itu ada pada kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 10. Tercatat begini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bagi saya, inilah teks pertama dalam kitab suci yang berbicara tentang Allah mengunjungi umatnya. Segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia itu, Adam dan Hawa dan ular saling tuding menuding dan masuk dalam rantai saling menyalahkan hingga saling menyingkirkan, Allah menjadi yang pertama mengunjungi manusia bersalah itu. Catatan penting, Allah mengunjungi ciptaannya segera setelah ciptaannya itu bersalah atau jatuh dalam dosa. Sungguh menarik dan sangat mengharukan, Allah melakukan lawatan perdananya ketika orang kesayangannya itu dililit kesalahan dan dosa. Pesan amat dalam bagi kita, para saudara-saudara musliman. Ketika kita bersalah, Allah mengunjungi kita. Ketika leluhur kita Adam dan Hawa bersalah, Allah tidak cuci tangan, tapi Dia justru menjadi yang pertama datang mengunjungi ciptaannya yang termulia. Ini refleksi sangat dalam. Kalau sudah bersalah, masa mau kunjungi kamu yang bersalah dengan saya? Sudah buat hati sakit lalu saya mau kunjungi kamu, enak aja. Mentang-mentang saya sudah besarkan, sudah kasih modal yang cukup, terus tidak peduli sama saya, sekarang menjelang Natal pun tidak mengucapkan selamat Natal, apalagi mengirimkan kado Natal. Anak durhaka kamu, masa saya mau kunjungi kamu? Bisa jadi. Kunjungan perdana Allah kepada manusia yang diciptakannya itu dilakukan dengan berjalan mendekati manusia bersalah itu di taman kehidupan. Allah mengunjungi tidak dengan omong langsung dari surga, tapi Allah berjalan mendekati manusia di taman kehidupan itu. Allah berjalan mendekat ke arah manusia yang berdosa itu dan berjumpa dengan manusia itu. Allah tidak hanya berjalan, tapi menanyai posisi manusia. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Saya suatu waktu dengan sekelompok orang yang sudah lansia juga, ketika kami bercerita, mereka mengatakan, "Romo, saya ini sakit hati." Saya bilang, "Sakit hati dengan saya?" "Bukan Romo,
Oh gitu, sakit hati. Dengan anak kandung saya. Loh, kok anak kandung bisa buat sakit hati? Iya Romo, sudah 10 tahun tidak pernah menanyai keadaan saya. Anda tegas sekali. Ya itu Romo, makanya sekarang izinkan saya menangis, lalu dia menangis. Sesudah itu saya bilang, boleh saya berikan tisunya? Ya, terima kasih Romo. Ya, lanjutkan cerita pada kesempatan lain. Ya. Lebih dari sekedar tindakan menyapa manusia itu, kunjungan perdana Allah ini sekaligus memutuskan kasus perdana yang menimpa manusia sekaligus makhluk ciptaan yang lain, yakni ular. Allah tidak hanya bertanya di mana posisi manusia itu, tapi Dia memutuskan perkara pertama yang menimpa manusia. Allah memutuskan perkara perdana manusia itu dengan menegaskan takdir untuk yang bersalah. Adam. Kepada Adam, Allah tidak mengutuk Adam. Allah tidak mengutuk Adam. Ya, Allah tidak mengutuk Adam, tapi Allah mengutuk tanah. Nanti silakan baca dalam Kejadian bab 3, itu di sana jelas Allah mengutuk tanah. Kepada Adam, Allah tidak mengutuk Adam, tapi Allah mengutuk tanah dengan mengatakan begini, terkutuklah tanah dan engkau Adam akan mengolah tanah yang telah dikutuk ini, dan daripadanya lah engkau harus menafkahi keluarga. Artinya apa? Allah menyelamatkan Adam, tidak mengutuk Adam, tapi Dia mengutuk tanah yang akan diolah oleh Adam. Sangat dalam, tapi nanti lain kesempatan, soalnya agak berat-berat sedikit. Yang kedua, kepada perempuan, Allah tidak mengutuk perempuan Hawa, tapi Allah mengatakan apa? Dengan susah payah engkau akan mengandung. Karena itu, ya terlepas dari sekarang ini, ada yang senang sekali dengan operasi sesar, katanya enak kan? Ya, dokter amankan, dalam hitungan menit selesai, anak keluar, ibunya tidak mengalami kesakitan. Tapi saya yakin oma-oma yang dulu melahirkan secara normal, saya yakin betapa sakitnya. Saya di atas gua itu cukup tegas dan tidak nyaman kalau misalnya seharusnya normal lalu operasi sesar, saya orang pertama yang protes. Kenapa? Karena dengan itu bayi itu tidak berjuang sejak awal. Maka coba dianalisa baik-baik. Anak-anak yang lahir dari operasi sesar, kadang-kala daya juangnya itu kurang. Coba dianalisa baik-baik ya. Mungkin butuh penelitian ilmiah. Tapi saya bicara yang ya secara biasa-biasa saja. Dia keluar dari kandungan ibu kok santai amat, diangkat keluar oleh bidannya dan selesai. Ibunya yang harus mengalami derita sedikit karena dipotong sebagian tubuhnya. Anaknya keluar dengan aman. Tapi kalau lahir normal, anaknya itu harus berjuang kan? Ibunya berjuang, anaknya juga berjuang, maka itu mempengaruhi daya juang anak sesudah itu. Mohon maaf agak tegas, tidak maksudnya itu. Ya, yang berikut kepada ular, Allah mengutuk ular. Terkutuklah engkau, dengan perutmu engkau akan marah. Allah memutuskan perkara. Selain keputusan dan takdir, lalu takdir yang paling tinggi, walaupun Adam tidak dikutuk, tapi Allah mengatakan apa? Dari tanah engkau berasal, akan kembali pula ke tanah. Nah, sejak saat itulah kita mulai mati. Kematian kita itu sejak kejatuhan Adam. Takdir kita itu sejak kejatuhan Adam. Sekiranya Adam tidak jatuh, bisa jadi takdir kita lain. Pasti kita semua, aduh coba waktu itu Adam gak salah, mungkin kita ini gak mati ya. Wah, bahagianya tidak mati dong.
Iya. Allah tidak hanya memutuskan perkara dan mengatakan takdir kepada manusia, tapi Allah juga membuat pakaian untuk manusia itu. Allah mendandani manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu dengan pakaian dari kulit binatang. Mengusahakan, dan lebih dari itu, Allah mengeluarkan manusia itu dari taman kehidupan supaya mengalami takdirnya, mengusahakan tanah untuk menghidupi kehidupan yang sebenarnya harus dinikmati di taman kehidupan secara cuma-cuma. Mengapa manusia harus dikeluarkan dari taman kehidupan? Supaya dia mengalami takdirnya. Karena takdirnya itu tidak bisa dialami di taman kehidupan, harus di luar taman kehidupan. Sesuatu yang menarik bahwa segera setelah Allah memutuskan perkara manusia perdana itu, manusia itu, Adam, menamai istrinya Hawa, karena dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Selepas Allah memutuskan perkara manusia dengan ular, barulah Adam menamai Hawa sebagai, barulah Adam menamai penolong yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan nama Hawa, yang berarti ibu dari semua yang hidup. Sejak saat itulah seorang perempuan mengandung dan melahirkan. Nah, ini menarik, tapi panjang kalau kita cerita lebih lanjut. Saya hanya sebentar. Kunjungan perdana Allah sungguh berkesan. Persoalan perdana diselesaikan. Takdir manusia sebagai yang susah dan yang sakit, yang harus berjuang dan bertekun untuk bisa hidup, berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah, yang harus keluar dari taman kehidupan untuk menjalani takdir, menjadi satu kepastian. Kunjungan Allah membantu manusia keluar dari persoalannya, sekaligus memastikan manusia memiliki takdir pasca kejatuhannya. Pada kunjungan perdana Allah kepada manusia, manusia sedang dalam posisi tidak siap, malah manusia hendak bersembunyi karena tidak siap menerima lawatan Allah penciptanya. Nah, karena itu kalau sudah mau mendekati Natal tapi masih ada yang belum siap, dan berarti mereka ini adalah kelompok manusia Adam, manusia pertama. Mereka ini sebenarnya sudah harus lewat puluhan juta tahun yang lalu, tapi masih ada sampai sekarang. Karena apa? Adam dan Hawa waktu dikunjungi Allah, mereka bersembunyi, tidak siap. Next. Oke. Setelah kita melihat kunjungan perdana Allah, saya mengajak Bapak Ibu melanjutkan sedikit. Kita melihat bagaimana Allah melawat Bapak bangsa. Allah mengunjungi Bapak bangsa. Bapak bangsa kita adalah Abraham. Setelah Abraham, sebelumnya adalah Abraham, nanti setelah mengalami panggilan menjadi Abraham. Setelah Abraham menjadi Abraham, sebagaimana ada dalam Kejadian bab 17 ayat 5. Dan Sarai menjadi Sarah dalam Kejadian bab 17 ayat 15. Yang disempurnakan dengan meterai Abraham dan turunannya atas janji Allah melalui sunat. Dan setelah Allah bersabda tentang kelahiran Ishak dari istrinya Sarah, Kejadian bab 17 ayat 19, Allah mengunjungi keluarga Bapak bangsa yang belum memiliki keturunan dari istrinya Sarah. Kunjungan Allah ke keluarga Abraham, baca Bapak bangsa, tidak secara langsung seperti ketika Allah melawat manusia pertama di Taman Eden. Allah melawat Abraham dan istrinya Sarah dengan perantaran 3 orang, yang kemudian ditafsir sebagai 3 malaikat. Yang dikunjungi sedang dalam kondisi terkutuk, tanda kutip terkutuk, karena untuk keluarga-keluarga Yahudi itu menurut hukum Taurat, kalau sudah berkeluarga tapi tidak punya anak, berarti istrinya mandul. Kalau istrinya mandul, itu dimaknai sebagai ketidaktaatan kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, maka itu namanya akan mendapatkan kutukan dari Allah. Sehingga kandungannya itu ditutup, maka menjadi mandul. Itu dalam tradisi Yahudi. Yang dikunjungi
ini sedang dalam terkutuk karena tidak mempunyai keturunan. Sementara itu ia sendiri sudah dijanjikan untuk menjadi bapa bangsa karena keturunannya akan banyak sebanyak pasir di tepi laut dan bintang di langit. Kejadian bab 15 ayat 5. Kunjungan Allah kepada bapa bangsa masih terkait dengan persoalan manusia, sekaligus terkait dengan eksekusi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Yang menarik, kunjungan Allah ini tidak langsung dilakukan Allah, namun melalui utusan. Ada 3 utusan Allah yang melawat bapa bangsa. Pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dikunjungi? Abraham sebagai yang dikunjungi cepat tanggap dengan kunjungan ini. Ia sujud kepada 3 utusan Allah. Sujudlah ia sampai ke tanah. Kejadian bab 18 ayat 2. Setelah bersujud, ia menyapa lalu memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Kalau nanti membaca Kejadian bab 18 ayat 3 sampai 5 juga ayat 7 sampai 8 akan dikisahkan Abraham menyapa mereka lalu memberikan mereka roti, memberikan mereka air untuk membasuh kaki, memberikan mereka roti, lalu mengambil lembu di padang, lalu mengolahnya, lalu meminta istrinya untuk mengolahkan roti bundar bagi para tamunya ini. Maksud kunjungan melalui utusan ini adalah menyampaikan berita baik kepada keluarga bapa bangsa, sehingga kutukannya segera berakhir hingga Sarah, istri Abraham pun benar-benar tertawa. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Dulunya Sarah tidak tertawa. Karena apa? Tidak dapatkan anak untuk Abraham. Padahal Abraham yang harus melanjutkan, padahal turun Abraham yang harus mewarisi janji Allah. Akhirnya Sarah tertawa. Karena apa? Karena kunjungan ini. Utusan mengatakan, tahun depan seperti tahun ini. Waktu tahun depan seperti waktu saat ini. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Ishak. Itulah saatnya Sarah tertawa. Dengan kunjungan ini Allah hendak menegaskan bahwa baginya tidak ada yang mustahil, sebab yang sudah tua dan sudah mati haid itu, Kejadian 18 ayat 11, akan mengandung dan melahirkan Ishak bagi Abraham yang sudah lanjut umurnya. Kira-kira 4 bulan yang lalu saya baca ada seorang yang harus dibilang seorang oma, sudah berumur 62 tahun. Saya lupa negaranya, negara mana. 62 tahun dan melahirkan seorang anak. Bayangkan umur 62 tahun dan masih melahirkan seorang anak. Ya, ini sesuatu yang tidak normal. Tapi inilah, kalau kita melihat, inilah yang dinamakan tidak mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Lanjut. Oke. Kita selesai episode perjanjian lama. Mari kita bergerak ke episode perjanjian baru. Ketika Allah melawan keluarga terkutuk. Kalau tadi Allah melawan bapak bangsa, kini kita melihat bagaimana Allah mengunjungi keluarga terkutuk. Adalah satu keluarga terpandang di Israel, namanya Zakaria, dari rombongan Abiya dengan istrinya Elisabeth dari keturunan Harun. Sebut rombongan Abiya berarti sadarlah bahwa itu adalah kelompok turunan imam. Turunan imam. Salah satu turunan imam itu adalah rombongan Abiya. Dan Zakaria ini termasuk dalam turunan imam. Berarti apa? Turunan yang terberkati. Elisabeth sudah jelas-jelas dari turunan Harun. Turunan Harun lah yang kemudian menjadi turunan imam. Berarti ini dua-duanya ini adalah turunan orang-orang kudus. Tapi kok bisa terkutuk? Bisa tidak dapat anak? Keluarga terpandang ini tidak mempunyai anak karena Elisabeth mandul. Lagi pula mereka sudah lanjut usia. Lukas bab 1 ayat 7. Mandulnya Elisabeth menandai keluarga Zakaria sebagai keluarga terkutuk, karena pada masa itu seorang istri yang tidak melahirkan anak akan dinilai sebagai yang telah tidak taat kepada Allah, dan sebagai akibatnya mereka akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Ketika kunjungan perdana Allah
kepada manusia. Manusia dalam posisi bersembunyi. Sementara itu ketika Allah mengunjungi bapa bangsa, Abraham sedang duduk. Lain daripada itu, pada waktu Allah mengunjungi Sakaria, Imam Sakaria sedang melaksanakan tugas sebagai seorang imam di hadapan Allah. Lukas bab 1 ayat 8 sampai 9. Ini ada hal yang menarik. Ketika Allah mengunjungi manusia pertama, manusia bersembunyi. Ketika Allah mengunjungi bapa bangsa, Abraham sedang duduk di depan kemah. Ketika Allah mengunjungi Sakaria, Sakaria sedang ada di depan Allah. Bapak Ibu bisa lihat ada pergerakan yang sangat menarik. Allah melawan Sakaria melalui malaikat Gabriel. Melalui malaikat Gabriel, Allah hendak menyampaikan bahwa doa permohonan Sakaria untuk mendapatkan keturunan telah dikabulkan. Sesungguhnya Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak baginya yang sudah lanjut usia itu, dan anak yang dilahirkan itu akan dinamai Yohanes. Lukas bab 1 ayat 13. Melalui malaikat Gabriel, Allah memastikan terkabulnya permohonan manusia yang disampaikan dengan tulus di hadapan Allah, dan lebih dari itu, Ia menunjukkan ketidakmustahilan baginya untuk yang tidak mungkin di mata manusia. Lukas bab 1 ayat 18 sampai 19. Pada kunjungan kepada keluarga terkutuk yang tak bercacat di hadapan Allah ini, Ia memberi tanda kepada Sakaria supaya Sakaria dan seluruh umat pun tahu bahwa ia telah mendapatkan berkat dari Allah, yakni Sakaria menjadi bisu hingga kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas bab 1 ayat 20 sampai 60. Lukas bab 1 ayat 20 dan ayat 60. Saya sebenarnya tertarik dengan kata permohonan, terkabulnya permohonan. Dengan ini Bapak Ibu, sebenarnya waktu permohonan kita dikabulkan, itulah saatnya Allah. Salah satu bukti Allah mengunjungi kita ketika permohonan kita dikabulkan. Karena apa? Ketika Sakaria memohon keturunan, Allah memastikan permohonannya dikabulkan dengan mengirim utusan malaikat Gabriel datang dan mengatakan, Elisabet istrimu itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak bagimu di usia tuanya. Lanjut. Oke. Tadi keluarga terkutuk. Akhirnya kita tiba pada ini. Sebelum kita tiba pada hal lain, Allah melawat gadis terberkati. Ini belum keluarga. Gadis terberkati. Allah mengunjungi Maria melalui malaikat Gabriel. Tidak hanya Imam Sakaria yang berkenan mendapatkan kunjungan Allah, tetapi juga gadis Nazaret yang bernama Maria. Allah mengunjungi Maria pada bulan yang ke-6 berkandungan Elisabet. Lukas bab 1 ayat 26 dan ayat 36 menunjukkan dengan jelas Allah mengunjungi Maria setelah Elisabet mengandung 6 bulan. Atau dengan kata lain, Allah melalui malaikat Gabriel mengunjungi Maria sesudah Allah melalui malaikat Gabriel mengunjungi Sakaria. Allah melawat gadis Nazaret tersebut dengan utusan yang sama, malaikat Gabriel. Ketika Allah melakukan kunjungan itu, sang gadis telah bertunangan dengan seorang pemuda dari keluarga Daud, namanya Yusuf. Maksud kunjungan Allah ini adalah memberitakan kabar baik yang sangat mengejutkan dan lebih dari itu sulit dicerna akal sehat. Karena apa? Gadis itu akan segera mengandung dari Roh Kudus. Ini kan mengejutkan. Sarah mengandung memang berkat kunjungan itu, tapi Sarah punya suami namanya Abraham. Berarti melalui hubungan suami istri lah kemudian Sarah mengandung. Elisabet melahirkan Yohanes. Elisabet punya Sakaria. Berarti melalui hubungan suami istri lah kemudian lahir Yohanes Pembaptis. Tapi yang satu ini belum melalui hubungan itu. Belum melalui hubungan suami istri, Maria mengandung. Ini mengejutkan. Lebih dari itu tidak masuk akal. Bagaimana seorang gadis mengandung tanpa hubungan suami istri? Dan seorang anak laki-laki itu akan diberi nama Yesus.
sudah dikandung dari Roh Kudus atau dikandung di luar kenormalan, anaknya pun istimewa lagi. Menariknya, gadis terberkati. Saya sengaja memblok terberkati dan memberi warna itu karena mau mengatakan ini. Pada Lukas bab 1 ayat 28 itu malaikat Gabriel mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itu terberkati. Sebelum itu Allah memang mengunjungi beberapa orang, tapi sapaannya beda. Kalau untuk gadis Nazaret ini sapaannya khas, salam hai engkau yang dikaruniai. Itu terberkati, dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, pada ayat yang ke-30, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Beroleh kasih karunia itu terberkati. Maka ini tidak gadis sembarangan, gadis terberkati. Yang mulanya kaget dan sempat meragukan kebenaran warta itu dengan mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Lukas bab 1 ayat 34. Namun ia menanggapi kabar baik malaikat itu dengan fiatnya yang sangat agung. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Saya yakin ibu bapak akan bahagia sekali kalau didikan bapak ibu, anak bapak ibu pada usia yang masih muda sudah bisa punya fiat begini. Bukan dalam arti mengandung lagi sang penyelamat, bukan. Tapi setidaknya itu didikan anak-anak kita itu sudah bisa sampai meyakini bahwa Allah bisa campur tangan dalam hidupnya. Betapa bahagianya kita. Betul. Soalnya apa? Akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang meragukan ini, meragukan campur tangan Allah dalam hidup mereka. Banyak anak-anak muda yang sudah 27 tahun menjalani hidup berkarya pun belum yakin bahwa Allah hadir dalam hidupnya. Saya sebelum pandemi itu dengan sekelompok anak muda, namanya kelompok karyawan KMK, kelompok muda Katolik, ya, Keuskupan Agung Jakarta melakukan pendakian ke Gunung Papandayan. Lalu bisa gunung dengan mereka di sana. Salah satunya juga dari sini, dari Santa Ana, saya lupa persis namanya. Dalam sesi sharing bersama, sharing pengalaman, mereka mengungkapkan, Romo, saya sampai sudah 28 tahun, saya masih meragukan Tuhan. Saya bilang, kenapa? Ya, karena teman saya itu penghasilannya lebih bagus, sementara saya penghasilannya hanya begini. Oh, gara-gara itu ya? Iya, Romo. Terus kalau nafas kehidupan, apakah itu bukan karena campur tangan Tuhan? Kalau dia kaget, oh iya, betul ya. Terus kalau begitu perjumpaan kita hari ini kalau tanpa rencana Tuhan, bagaimana saya bisa bertemu dengan saudara di Papandayan? Saya orang Timur, Anda orang Jakarta. Kita bertemu di Papandayan, bukankah itu bagian dari rencana agung Tuhan? Oh iya, betul ya, Rob. Iya. Dan kalau begitu terima kasih, Rob. Saya sadar Tuhan hadir saat. Ya sadar. Kalau tidak saya tolak kamu turun ke bawah. Dia bilang janganlah, Rob. Next. Nah, ini saya sengaja singgung karena sesuatu hal yang sebenarnya penting. Karena apa? Mohon izin bapak-bapak, para ibu-ibu itu sering cenderung sekali mereka dipersalahkan. Selalu saja mereka itu disalahkan. Betul, betul ibu-ibu. Hari ini kemerdekaan untuk para ibu. Sering dikatakan, ya ibu yang salah. Karena itu saya mengangkat slide ini untuk para ibu. Tentu saya sebagai laki-laki tertantang, apa benar? Tapi kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu juga yang cenderung mempersalahkan bapak-bapak ya. Cenderung mempersalahkan. Nah ini adalah Elisabeth, istri Sakaria yang telah mengandung seorang anak laki-laki. Bagi Sakaria dikunjungi oleh Allah Putra. Tidak dikunjungi oleh Allah Bapa, tapi dikunjungi oleh Allah Putra. Ya, Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Terbaca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 bahwa yang berkunjung adalah perawan Maria, saudara Elisabeth. Namun patut
Alkitab dicatat bahwa sebelum Maria mengunjungi Elizabeth yang sedang memiliki usia kandungan 6 bulan itu, ia telah mendapatkan kunjungan malaikat Gabriel yang menandai pula perkandungan dari Roh Kudus untuk melahirkan Sang Putra Tunggal Allah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa yang sesungguhnya mengunjungi Elizabeth bukan hanya perawan Maria, melainkan Allah Putra yang sedang menjelma menjadi manusia dan ada di dalam kandungan Maria. Hal ini dapat dibenarkan bila kita mencermati tanggapan Elizabeth segera setelah mendapatkan sapaan perawan Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu itu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jelas bagi kita, Allah tidak hanya mengunjungi manusia dengan perantaraan malaikat, tapi juga dengan perantaraan manusia. Siapakah dirimu dan diriku bila dipakai Allah untuk mengunjungi sesama? Kita juga bisa dipakai oleh Allah seperti Allah memakai Maria untuk mengunjungi sesama saudara. Maka kalau kita mengunjungi sesama saudara, jangan kecewa kalau jalannya macet. Sebab apa? Allah yang kita bawa, kita ini hanya Allah. Maka Allah akan melancarkan kemacetan hingga kita tiba dan membiarkan sesama bersuka cita karena merasakan kehadiran Allah lewat kehadiran kita. Tidak peduli usia tua atau muda, sedang terbeban atau tidak terbeban, Allah dapat mengutus Anda dan saya kapan saja dan dalam situasi apa saja untuk mengunjungi sesama demi memberitakan kabar baik, kabar selamat yang datang dari Tuhan. Lebih dari itu, harus mendapat mandat atau tugas dulu, baru percaya diri untuk menjalankan tugas perutusan. Sekiranya Allah yang selalu berdiam dalam dirimu itu, Anda dan saya sadari betapa mulianya bila kita meneladani Bunda Maria berinisiatif untuk menjadi sarana kunjungan Allah bagi umatnya. Betapa mengagumkan. Ketika di usia seperti ibu bapak ini, pekerjaan pokok untuk menafkahi saya pikir sudah selesai. Paling pekerjaan kecil-kecilan yang dijalankan. Adalah baik kalau kita sambil menjalankan pekerjaan sampingan juga melakukan kunjungan. Ya kecuali kalau memang lutut sudah mulai gemetaran, mau kunjungan susah, atau butuh bantuan khusus. Tapi saya pikir tetangga di samping rumah itu hanya butuh 5 langkah untuk disapa. Selamat pagi. Apalagi disapa dengan kubis lagi. Wah. Mari kita minum teh bersama. Wah, betapa mengagumkan. Siapa tahu pas kita meninggal, dia orang pertama datang. Dia bilang, soalnya kemarin kami baru ngeteh bersama, tapi dia sudah berangkat. Saya menyesal. Ya sudah, yang penting kita telah menghadirkan Allah bagi dia. Next, untuk kita, Allah mengunjungi kamu dan aku. Tidak hanya Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Zakaria dan Elizabeth, perawan Maria yang dikunjungi Allah. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allah datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kamu bukan saja Abraham dan Sarah, Zakaria dan Elizabeth, kamu. Allah sendiri datang menyelamatkan kamu dan aku. Bayangkan setelah sabda itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Simon Petrus yang tadinya sedang dirundung kekecewaan karena tidak menangkap seekor ikan pun, padahal mereka telah bekerja sepanjang malam, dapat menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka hampir koyak. Itu karena apa? Karena Allah Putra mengunjungi mereka di pinggir pantai Danau Genesaret. Allah mengunjungi mereka yang kecewa karena setelah bekerja semalam suntuk tidak dapat apa-apa. Allah mengunjungi Simon Petrus. Tidak hanya Simon Petrus,
Orang sakit kusta pun disembuhkan, dikunjungi oleh Allah. Allah mengunjungi orang yang sakit kusta. Yang lumpuh dijadikan berjalan. Yang berdosa ditobatkan dan dijadikan muridnya. Lewi pemungut cukai yang berdosa itu ditobatkan oleh Allah Putra, oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus menjumpai dia, lalu dia dijadikan muridnya. Perempuan pendosa dibebaskan dari ancaman hukuman mati dan diberi kemerdekaan batinnya. Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Perempuan yang kedapatan bersinah seharusnya dihukum mati dengan dirajam batu, tapi Allah Putra menyelamatkan dia. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia orang pertama yang mengangkat batu dan melempar perempuan itu. Ternyata semuanya bungkam. Dia mundur satu-satu, mulai dari yang tertua. Saya berharap bukan yang di sini. Iya. Dan diselamatkan. Perahu para murid yang sedang diombang-ambingkan badai dan taufan hebat dilenyapkan seketika sehingga suasananya menjadi teduh dan nyaman sekali. Markus bab 4 ayat 35 sampai 21. Kadangkala rumah tangga Bapak Ibu itu bagaikan perahu para murid yang diombang-ambingkan begitu banyak taufan dan badai. Tapi kemudian teduh sekali. Karena apa? Allah Putra mengunjungi dan menenangkannya. Setelah ibu berlutut dan berdoa novena 9 malam berturut-turut. Setelah apa? Setelah sang Bapa datang berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Yang lapar dikenyangkan. Maaf, saya harus menyinggung satu ini karena ini hal penting. Simon Petrus yang hampir tenggelam dalam lautan gara-gara berkurang iman ketika berhadapan dengan tantangan kesuksesan Yesus berjalan di atas air, diamankan Yesus seketika dengan uluran tangannya. Ketika Simon Petrus yang di satu sisi percaya diri karena melihat Yesus bisa berjalan di atas air, Yesus sukses, saya juga ingin seperti Yesus, tapi kurang iman. Ada yang begitu, yang di satu sisi itu inginnya tinggi sekali, tapi baru 2 langkah sudah jatuh. Untuk orang ini pun Allah mengulurkan tangan dan menyelamatkan. Yang lapar dikenyangkan melalui mukjizat pergandaan 5 roti dan 2 ekor ikan. Keluarga yang kekurangan anggur dan hendak dipermalukan para tamu diatasi Yesus dengan mengubah air menjadi anggur. Saya yakin Bapak Ibu kadang-kadang keluarga hampir dipermalukan. Karena apa? Bisa jadi. Utang begitu banyak dan belum lunas. Hampir dipermalukan. Tapi tiba-tiba datang pertolongan Tuhan. Semuanya bisa selesai. Ini adalah bukti bahwa Allah mengunjungi kamu dan saya. Lazarus yang telah mati dibangkitkan dengan berkata, "Lazarus, marilah keluar." Yohanes 11 ayat 45. Allah Putra yang telah menjadi manusia itu mengunjungi aku dan kamu di tengah situasi dan kondisi masing-masing. Kisah-kisah perjumpaan Yesus yang menyelamatkan, sebagaimana terbaca dalam kitab suci, sudah cukup jelas bagi Anda dan saya untuk yakin dan 100% harus yakin bahwa Ia benar-benar melawati kamu dan aku yang berdosa, yang menderita dan sedang dirundung kemarahan. Adakah kamu belum juga yakin akan kunjungan Allah yang menyelamatkan? Ibu bapak pasti juga seringkali up and down. Kadang di atas semua berjalan aman dan lancar, tapi juga mungkin kadang-kadang di bawah. Tapi kok sampai sekarang bapak ibu masih duduk di sini? Allah, saya yakin sekali lagi Allah telah mengunjungi bapak ibu banyak kali. Allah sudah berulang kali mengunjungi kita. Next, kado Natal untukmu, untukku, dan untuknya. Melalui pengalaman kita masing-masing, atau setidaknya melalui pengalaman Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Zakaria dan Elisabeth hingga perawan Maria, kita sudah dapat meyakini bahwa Allah benar-benar mengunjungi umatnya, termasuk Anda dan saya. Entah situasinya baik atau tidak baik, entah bersalah atau tidak bersalah, entah sedang bersembunyi dari pandangan Allah maupun sedang ada di hadapan Allah.
Allah. Allah yang Maha Kuasa itu mengunjungi umatnya. Ia mengunjungi umatnya dengan kabar baik. Dan lebih dari itu, ia melawan umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Kunjungan terluhur dan sempurna akan kamu alami dan aku alami. Itulah kado Natal bagimu dan bagiku. Kado Natal untukmu adalah ketika Allah mengunjungimu di tengah situasi. Terimalah itu dengan penuh sukacita. Hati yang bersukacita, yang siap menyambut kedatangan atau kunjungan istimewa Allah itu hanya mungkin kalau kita sungguh-sungguh bersiap-siap. Bagaimana kita persiapkan diri? Warta Yohanes Pembaptis bagi Anda dan saya sangat jelas dalam Lukas bab 3 ayat 4-6. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Allah mengunjungi kita tidak dengan perantara orang lain. Ia sendiri datang melawat kita saat ini untuk menyelamatkan kita dari belenggu maut dan kematian kekal. Maka kita diminta untuk mempersiapkan jalan baginya. Jalan seperti apa yang harus kita siapkan menyongsong kedatangannya? Jalan rata di hati kita. Maka yang hatinya belum rata karena ada gunung kesombongan, bukit keegoisan, lembah kebencian, lekak-lekuk iri hati, segeralah diratakan. Lagi sombong sama menantu, tolong ratakan. Lagi tidak pusing peduli dengan anak yang ketiga, tolong diamankan. Ratakan dengan apa? Ratakan semuanya dengan tobat yang sungguh-sungguh melalui penerimaan sakramen tobat. Hanya dengan itu kita benar-benar siap menyambut kunjungan Allah kita. Kalau begitu, next. Kado Natalmu adalah kesiapan dirimu baginya. Kado Natalku adalah kesiapan diriku baginya. Kado Natalnya bagi Anda dan saya adalah kedatangan Sang Putra Tunggal Allah pada hari Natal di penghujung tahun 2022, supaya tahun 2023 yang masih akan penuh teka-teki itu bagi segenap umat manusia di dunia ini dapat ditatap dan akan dijalani dalam dan bersama Dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita bergandengan tangan memaknai usia lanjut kita dengan semangat 45 sebagaimana dikatakan MC tadi, menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat. Pada usia senja ini adalah akan sungguh mulia kalau kita beri teladan bagaimana mempersiapkan diri dengan lebih sungguh, supaya ketika Ia datang, hati kita sudah dapat menjadi palungan yang baik bagi Bayi Yesus untuk boleh berdiam, agar bersama Bayi Yesus kita dapat membawa damai bagi suami istri, anak-anak dan menantu, cucu dan cicit, serta teman-teman kelompok kategorial dan sesama yang kita jumpai sepanjang jalan kenangan menuju ke abadian. Allah mengunjungi kamu dan aku, Dia, mereka dan kita semua dalam segala situasi hidup kita. Jangan ragu. Dengan lebih pasti persiapkanlah dirimu menyambut kedatangannya di hari Natal 25 Desember 2022. Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2022. Dan dengan kunjungan Allah yang spesial itu, selamat menatap dan memasuki tahun 2023. Tuhan memberkati. Emmanuel. Ibu Bapak semua, terima kasih atas kesabarannya mendengarkan kuliah teologi yang mendapatkan 6 tahun. Kita hanya 1 jam sudah mendapatkan pencerahan teologis mengenai jalan keselamatan. Intinya adalah Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia selalu melawat umatnya, justru yang dalam keadaan ketidaksempurnaan. Kalau kita dengarkan tadi dari Adam, Hawa, Abraham, Sarah, Elizabeth, sampai Bunda Maria, sampai Petrus yang dalam ketidaksempurnaan. Termasuk kita, Allah itu tetap melawat kita justru dalam ketidaksempurnaan.
ketidaksempurnaan kita. Mungkin kita karena sudah lansia, justru kesempurnaan itu semakin nyata. Jalannya sudah ada, lurus lagi, pikirannya sudah bengkak-bengkok, sudah mulai pikun, tapi Allah tetap setia, begitu ya, tetap melawat kita. Pertanyaannya adalah, kita siap nggak kalau Tuhan melawat kita? Tiba-tiba datang lalu, Oma, yuk ikut aku. Mau tidak, tiba-tiba mengajak gitu. Kita harus tetap siap, seperti yang diceritakan Romo atau tadi semua tokoh-tokoh tadi, meskipun tidak sempurna, selalu siap apabila Tuhan melawat kita sewaktu-waktu. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Romanton. Setelah mendapat pencerahan dari Romo, kami mencoba merangkum dengan 3 huruf, yaitu MCK. M pertama adalah mintalah maka kamu akan diberikan. C, carilah kamu akan mendapatkan. Dan K adalah ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Masalah yang kami alami, suatu saat saudara kami itu datang minta nasihat. Setelah permintaan itu saya dengar, saya menolak apa yang akan dia lakukan. Saya mencoba memberikan nasihat, dan nasihat itu tidak dilakukan dan akhirnya gagal total. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan seandainya saudara itu datang kembali untuk nasihat supaya terwujud Tuhan mengunjungi aku? Terima kasih. 2 diantaranya sudah bertahun-tahun tidak dapat turun dari tempat tidur. Terus ketiga, terus 1 diantaranya adalah dia mempunyai masalah keluarga yang susah untuk diberitahu ya. Maaf kata, kalau bisa dibilang kalau kita beritahu, dia selalu membantah dan kemudian dengan pikirannya tersendiri, dan dia tidak pernah ke gereja. Kalau saya bilang ke gereja dong, dia sudah gereja tidak punya tanggung. Jadi yang saya tanyakan, kemana gerangan Allah ini melawat kepada si penderita ini dan di dalam keluarga ini, Romo? Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun. Terima kasih. Ayat 32, dengan hati yang berkobar-kobar untuk mewakilkan firman-Nya, bukan main. Jadi kami ini sama seperti 2 murid Yesus yang kecewa. Yang satu Nikodemus, yang satunya kami tidak tahu, anggaplah ibu saya atau juga bapak kalian. Bahwa ketidaktahuan kita itu sebetulnya di hadapan kita Yesus sudah mewartakan. Hanya tadi melalui sapaan Romo tadi, begitu banyak dengan kondisi kita yang lansia, dengan memori yang terbatas tadi, maka kita juga diharapkan bisa membuat formulasi masing-masing. Kalau yang saya tangkap bahwa Romo mewartakan sebagai orang Katolik dengan judul berjaga-jagalah saat Allah melawan kamu, maka dengan kata umum, ingatlah bahwa hidup itu dari debu kembali ke debu. Maka kita harus ingat pada Kejadian 1 ayat 26, di mana setiap orang terlahir serupa dengan Allah. Maka komitmen kita sebagai orang yang beriman pada Yesus, ya, di Yesus 1 ayat 1, Allah adalah firman, firman adalah Allah. Nah, tentunya karena dengan kondisi tadi Romo mengatakan bahwa kita terumbang ambing di dalam kehidupan ini, maka
diarahkan untuk menjalankan hukum kasih dengan semangat tadi yang Romo lakukan, Lukas 24 ayat 32. Maka pertanyaannya adalah, Romo kita sebagai umat Kristiani ini ternyata terbagi jadi Kristiani universal, Kristiani yang terpaku pada agama, dan Kristiani yang mengikuti tren. Sebaiknya kita yang mana? Kita harus mengikuti yang universal, atau yang sekedar beragama Katolik, atau yang hanya tren beragama. Terima kasih. Terima kasih Romo Anton yang terhormat dan para bapak yang terkasih. Saya sangat setuju tadi mengenai Romo mengatakan Allah mengunjungi manusia sekarang kita, bukan orang Katolik atau Kristen, semua manusia. Itu saya percaya, karena sampai sekarang banyak murtadin yang dikunjungi oleh Yesus sendiri dalam kesaksian mereka. Itu saya percaya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nanti adalah waktu Yesus lahir di kandang hewan di Bethlehem, waktu itu hanya dikunjungi oleh penjaga-penjaga sapi atau apa namanya itu, ya, gembala-gembala. Tetapi yang sangat hebat adalah kunjungan daripada tiga majus dari timur, orang besar yang membawa kado yang mahal-mahal. Nah, pertanyaan saya, mereka itu dari mana? Dan apakah mereka itu pernah membaca kitab Perjanjian Lama atau yang ditulis oleh Nabi Musa sebelumnya, sampai mereka bisa menemukan ditunjuk oleh bintang itu ke Bethlehem. Baik, Saudara, terima kasih. Nah, untuk penanya pertama, sudah diberi nasihat, itu berarti sudah berusaha untuk menghadirkan nasihat dari Allah, tapi tidak diikuti. Nah, terhadap orang ini kalau sudah sampai 2 kali, 3 kali Yesus bilang apa? Bawa dia ke apa? Ke hadapan mahkamah agama. Supaya apa? Supaya katakan bahwa engkau ini memang terlupa betul bahwa engkau adalah gambar dan rupa Allah, dan tidak tahu bahwa Allah sedang berbicara kepadanya melalui saya. Kalau begitu kita perlu putus asa? Tidak perlu putus asa. Kalau begitu kita sia-sia? Tidak ada yang sia-sia di bawah kolong langit ini. Yang buruk saja diperhitungkan, kemudian ada balasannya, betapa lebih lagi yang baik. Maka kalau kita memberikan nasihat kepada dia dan dia tidak mendengar, kita telah menghadirkan kunjungan Allah bagi dia. Tidak sia-sia. Dia tidak mendengar, tentu dia juga punya hak. Silakan, tapi jelas ada konsekuensinya. Ikuti, terima kasih. Tidak ikuti, terima kasih, karena kamu telah mengorbankan waktumu untuk mendengarkan kata-kata saya. Kalau kamu datang lagi, saya nasihati kamu lagi. Tapi karena mungkin nasihat kali lalu itu dengan kata-kata yang masih lembut, kali ini saya ubah nasihatnya dengan kata-kata yang agak lebih keras. Atau mungkin waktu itu saya hanya berkata singkat saja, sekarang saya menggunakan contoh. Siapa tahu waktu pertama saya katakan itu belum jelas. Kalau memang dengan kata-kata yang lain atau dengan contoh pun belum, saya membawa engkau kepada Tuhan dengan apa? Mengajak engkau, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan nasihatnya atau sebelum kita lanjutkan pembicaraan. Kiranya ini bisa membantu Bapak dalam semangat untuk terus hadirkan Allah bagi mereka. Saya setuju dengan ungkapan Bapak MCK. Mintalah dan terus minta. Carilah dan terus mencari. Kalau sudah dapat jangan berpuas diri. Dan ketuklah supaya pintu dibukakan. Sudah dibukakan, mungkin tertutup, ketuk lagi. Karena itu tugas saya.
Itulah persoalan yang hampir sebenarnya sama dengan kita. Kalau begitu sekali lagi saya menasihati ibu yang masih terus akan berkancing dalam pelayanan. Teruslah lakukan itu karena tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Apapun yang dilakukan itu sebenarnya berharga sekali di mata Allah. Maka upahmu besar di surga dan di dunia ini kita telah merasakan. Buktinya ibu masih sehat sampai sekarang. Buktinya ibu masih sabar sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang ya penerimaannya itu mengecewakan. Nah, apakah karena dia tidak datang ke gereja berarti Allah tidak memakai ibu? Allah tetap memakai. Tapi sekali lagi, kunjungan Allah juga menuntut tanggapan balik dari manusia. Soalnya itu adalah disposisi batin dari orang yang mendapatkan kunjungan itu. Saya sedih karena ada keluarga-keluarga tertentu yang dulu orang tuanya itu sangat rohani, sangat rajin ke gereja, tapi anak-anaknya itu berbeda 360 derajat. Begitu ibunya yang rajin ke gereja ini sudah jatuh sakit, mereka lebih tidak peduli lagi. Dikunjungi oleh kelompok kategorial, katakanlah kami di daerah sana biasanya dikunjungi oleh Legio Maria, kelompok Legio Maria. Legio Maria berdoa, mereka malah keluar, duduk di luar, cerita, terus kemudian pergi cari makan dan seterusnya. Tidak peduli. Apakah ini berarti apa yang telah ibu ini tanamkan itu sama sekali tidak ada gunanya? Ada gunanya. Buktinya ibu ini masih berkanjang sampai sekarang. Kalau waktu itu dia tidak setia melayani bisa jadi dia juga sudah kabur air, sudah tidak jelas seperti apa. Yang menjadi soal itu adalah anak-anaknya ini. Tapi sekali lagi itu adalah haknya dia. Silakan yang jelas diperhitungkan oleh Allah. Kapan? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Karena itu urusannya dia dengan Tuhan. Tuhan menyelesaikannya bagi dia. Tuhan sedang menyelesaikan bagian kita. Maka ibu saya minta teruslah berkanjang dalam pelayanan. Tidak boleh kecewa. Tapi hal-hal praktis saya bisa tawarkan. Mungkin bicara dengan pastor Roti atau pastor rekan yang ada di tempat ibu, lalu minta untuk kalau berkenan pastor itu datang. Siapa tahu kunjungan pastor sekaligus mendengarkan pengakuan dosa dari ibu yang sudah sekian lama tidak pernah turun dari tempat tidur. Lalu mungkin juga sapaan pastor dengan jubahnya atau dengan stolanya di rumah itu akan turut mempengaruhi anak-anaknya untuk bisa lebih dekat ke Tuhan. Itu hal-hal praktis yang bisa saya tawarkan. Kiranya bisa membantu ibu. Oke. Ya, begitu banyak ya. Dengan perkembangan teknologi informasi, kita dimudahkan untuk mengakses ya, ajaran-ajaran Kristiani. Termasuk kita di gereja Katolik itu tidak hanya kitab suci, tapi kita punya satu lagi yang jelas yaitu magisterium gereja yang tidak dimiliki oleh teman-teman Kristen Protestan. Mereka tidak punya magisterium gereja. Kita punya itu. Selain magisterium gereja, kita punya tradisi suci yang terus terpelihara sampai sekarang. Ini kita bisa hidupi dan hayati kapan saja dan di mana saja, oleh siapa saja, supaya kemudian kita betul-betul bisa menampakkan identitas kita. Tapi saya meminta untuk harus bijaksana. Sebab tidak semua ajaran itu sudah sempurna adanya. 5 tahun lalu kami dikunjungi, wilayah Papua itu dikunjungi oleh sekelompok pengikut Kristus, tapi bukan Katolik. Mereka itu biasanya mengandalkan logika berpikir dalam warta. Jadi mereka mengatakan begini, Yesus itu lahir dari perawan Maria. Sesudah itu perawan Maria tidak lagi mungkin perawan karena dia telah mengandung dan dia telah melahirkan. Pokoknya menjelaskan sedemikian logis sampai dengan
dia mengumpulkan umatnya, lalu sempat terjadi perkelahian. Karena apa? Ajarannya itu tidak benar. Kita gereja Katolik itu punya ajaran resmi yang dikendalikan oleh Paus, selain apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan apa yang tertulis dalam kitab suci pun tidak bisa ditafsirkan sesuka hati. Ada rambu-rambu. Nilai-nilai Kristiani yang universal dijalani, oke, tapi harus dilandasi oleh pemahaman yang benar. Nah, kelompok-kelompok kategori yang seperti ini adalah bagian untuk apa? Untuk membantu kita memahami firman itu secara benar, supaya kita jangan sampai ikut arus saja dari apa yang kita akses di internet, dari apa yang kita dapatkan lewat media sosial, lalu kita hal-hal yang paling penting dan yang sebenarnya membedakan kita dengan yang lain. Jujur, kadang-kadang dalam pelayanan di lingkungan-lingkungan, saya temukan hal-hal kecil yang menurut saya itu sebenarnya masih harus diklarifikasi lagi, masih harus dijernihkan lagi. Itu berarti apa? Pewartaan kategorial atau pelayanan kategorial itu adalah sesuatu hal yang tetap urgen, sekalipun media sosial bisa memungkinkan kita mengakses ajaran kita, mengakses firman kita. Demikian yang bisa jawab. Terima kasih. Yang terakhir, ini butuh waktu untuk saya menjelaskannya, tapi saya akan menjelaskannya secara singkat dan secara sederhana. Orang Majus dari timur itu memiliki satu, mereka berasal dari timur. Kata timur itu dipakai untuk menyebut tentang munculnya segala sesuatu. Jadi matahari terbit di timur. Jadi sebenarnya dengan menyebut orang Majus dari timur mau mengatakan tentang dari sejak awal mula manusia itu datang, mereka lah yang orang pertama muncul. Dia. Jadi apa mau dikatakan? Yang pertama diciptakan, dia yang pertama mengenal Allah Putra. Apakah mereka ini membaca kitab Taurat? Mereka tidak membaca kitab Taurat. Tapi ini satu hal yang sebenarnya sangat baik untuk ketika kita berhadapan dengan kelompok saintis, para ilmuwan yang kadang-kadang saking pintarnya sampai dengan sudah tidak mau beragama lagi, bahkan tidak mau beriman. Beragama saja tidak, apalagi beriman. Mereka ini ahli ilmu perbintangan, astrolog, ahli ilmu perbintangan. Tapi menariknya itu mereka melihat satu bintang yang menurut analisa mereka itu tidak pernah ada di dalam analisa ilmu perbintangan. Dan bintang ini khusus yang kemudian menerangi sampai ke kedalaman jiwanya untuk tahu bahwa ada Raja Damai yang sudah datang. Nah, ini pesan penting bahwa apa? Mereka yang sudah memiliki kemampuan intelektual tinggi itu belum otomatis mengenal Allah. Sudah seharusnya mereka memiliki ketajaman batin. Jadi orang-orang Majus dari timur adalah mereka yang tidak membaca kitab Taurat, tapi mereka yang punya mata batin untuk melihat sampai dengan analisa akan tidak sanggup untuk menjelaskan tentang kitab itu, lalu mereka bergerak. Itu yang kemudian membuat kita yang sudah makan itu mestinya sadar diri. Nah, ini yang dapat saya jelaskan karena saya mau masuk ke ilmunya ada panjang-panjang. Saya mohon maaf Bapak kalau ada kesempatan kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Saya hanya menjelaskan ini untuk kiranya memberi pemahaman sedikit. Kalau nanti buka di internet kamu akan temukan bahwa mereka itu berasal dari, ada yang mengatakan berasal dari Media, dari Persia. Nanti ada panjang kita diskusinya. Jadi saya mohon maaf belum bisa memberikan jawaban yang paling pasti. Ini yang saya tahu. Terima kasih. Selamat siang Romo, saya Pak Nyoman. Pertanyaan saya berangkat dari Allah melewati
gadis yang terberkati. Di sini saya melihat bahwa ada sesuatu yang kalau dipikir secara manusiawi bahwa Maria itu mengandung sebelum pernikahan. Nah, mungkin dari teman-teman yang non-Katolik barangkali banyak yang bertanya-tanya siapa bidannya yang melahirkan dan sebagainya, itu kita sering dengar gitu. Nah, Romo barangkali bisa membantu menjelaskan bagaimana kita menjawab kalau Yesus itu anak haram karena lahir atau katakanlah hadir di luar pernikahan. Terima kasih Romo. Ibu saya. Terima kasih Romo. Nama saya dari Mendola dari Pulau Samosir. Ini tadi cerita atau pemaparan pastor ada 3 hal selalu diistimewakan oleh Tuhan kepada umat manusia. Pertama, dia berkunjung cari Adam dan Eva berdosa. Kedua, dia mencari Zakaria sama tadi sampai pada saat yang dulu. Yang ketiga, ini adalah biasa lawan pertanyaan saya, Pastor, apakah ini memang kebetulan atau memang atau manusia itu dimanjakan oleh Tuhan? Selalu orang berdosa kok selalu dicari dikunjungi. Kalau ini agak Tuhan selalu dimanjakan oleh Tuhan, apakah nantinya manusia akan menunjukkan dosa baru? Terima kasih. Dari kepahitan, dendam, atau apa yang seperti itu. Nah, ini terjadi di dalam lingkungan keluarga saya. Kalau adik saya itu ada menyimpan segala maka kepahitan, dendam, iri hati, kesombongan gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya yang sudah melepaskan semua itu menasihati adik saya itu supaya dia sepertinya orang Katolik ya. Jadi dia sering berdoa, baca Alkitab, tapi perbuatannya tidak menunjukkan akan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini pertanyaan yang sering diperdebatkan. Bagaimana mungkin Allahmu itu dilahirkan termasuk dalam ajaran sesat? Ya, ajaran sesat dulu yang harus dihadapi oleh para bapak gereja. Sampai kemudian muncul konsili khusus untuk membahas tentang kealahan Yesus. Karena ada yang meragukan, kalau Yesus itu sungguh kenapa harus dilahirkan oleh orang lain? Kan harusnya dengan bersabda saja kan. Kalau kemudian Yesus langsung turun. Dan bagaimana dari keperawanan Maria kalau dia sudah mengandung dan sudah melahirkan? Yang pertama terkait dengan Allah menjadi manusia, namanya juga menjadi manusia, maka dia melibatkan manusia. Kalau kamu menerima kepada mereka yang seringkali bertanya itu, bukan selalu tapi juga kebanyakan adalah teman-teman Kristen, jadi mengatakan kalau Allah menjadi manusia, lalu kenapa kalau Allah dilahirkan, lalu bagaimana kita harus tetap mengakui bahwa itu adalah sebuah Allah? Lalu bagaimana manusia seperti Maria itu bisa layak untuk menampung Allah dan kemudian melahirkan? Berarti Maria lebih tinggi dong. Yang pertama, mereka seolah-olah mau merendahkan kemahakuasaan Allah atau tidak mengerti kemahakuasaan Allah. Maha kuasa dan dia mau melakukan apa saja semaunya dia, dan engkau punya otak terlalu kecil untuk bisa
menyangkal bagaimana Allah berkuasa dan melakukan karya agung. Jadi kalau pertanyaanmu saya jawab dengan kemahakuasaan Allah, selesai. Yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, apa yang tertulis dalam Injil Yohanes itu jelas. Sabda telah menjadi manusia atau sabda telah menjadi daging. Carbo verum factum est. Sabda telah menjadi daging. Menjadi daging berarti menjadi manusia seperti ini, bertubuh. Yesus bertubuh. Yesus berjiwa. Makanya dia marah, ya kan? Mencabut orang-orang Batal. Kalau dia tidak punya perasaan, bagaimana dia memarahi orang-orang yang mengotori Batal? Nah, kalau dia menjadi manusia dan dia harus masuk ke dalam dunia kita, ya normal dia mengikuti proses manusia. Hanya perkandungannya yang tidak mengikuti perkandungan norma manusia. Karena apa? Dikandung dari Roh Kudus. Itu beda. Dan itu ada di dalam Alkitab. Dalam Injil Lukas, ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, kau akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, dinamai Yesus. Jelas. Jadi perkandungannya itu dari Roh Kudus, dan itu tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, menjadi manusia itu juga tertulis dalam Alkitab, bukan mengada-ada. Maka dia mengambil tubuhnya manusia seperti kita. Maka ini juga kemudian saya membantu Bapak, kemudian mereka bertanya, kenapa Yesusmu itu harus digambar? Ya memang karena dia bertubuh. Sekarang aplikasi sekarang saja, kalau kita mau lihat kembali misalnya leluhur kita yang dulu, kita mau lihat kembali masa mudanya, kita tinggal gunakan aplikasi itu. Foto yang sekarang ini bisa menghadirkan kembali foto-fotonya dulu. Saya pikir Yesus juga bisa kita hadirkan karena dia lahir dari perawan Maria, otomatis ada apa bentuk tubuhnya seperti apa, bisa didapat. Kalau dia mengenakan tubuh manusia, lalu kita harus meragukan itu. Lalu apakah kalau begitu sesudah kelahiran Maria tidak perawan? Kemahakuasaan Allah mengatasi dia dari ketidakperawanan. Seringkali para bapak gereja menjelaskannya dengan beberapa perumpamaan. Misalnya, kita menyalakan senter dari dalam ruangan melewati kaca. Kaca itu tidak pecah, tapi cahayanya menembus sampai menerangi kegelapan yang ada di sana. Itu hanya sarana, apalagi Allah yang berkuasa lebih tinggi dari itu. Maka otakmu yang kecil untuk bisa mengcounter karya Allah bahwa Maria tetap perawan. Nah, kita orang Katolik itu berkaitan dengan keperawanan Maria itu punya tiga sebutan. Namanya keperawanan sebelum mengandung, keperawanan waktu mengandung, dan keperawanan paspartum sesudah melahirkan. Itu Bunda Maria tetap perawan. Di sini tidak berbeda dengan teman-teman Kristen. Kenapa? Kita tidak meragukan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah itu bukan hanya waktu Maria mengandung, tapi waktu sesudah melahirkan. Kalau kamu mau menerima bahwa Maria mengandung dan Roh Kudus, dan itu karena kemahakuasaan Allah, loh kenapa sesudah melahirkan kamu tetap tidak mengaku? Berarti kamu meragukan kemahakuasaan Allah yang menaungi Bunda Maria dan menyertai Bunda Maria. Lucu kan? Nah, tapi kan saya tidak mengajak kamu untuk berdebat. Ini saya mengajarkan ajaran iman, tidak untuk berdebat. Jangan sesudah itu, oh kalau betul lain kali kamu berdebat ya. Jangan. Kita tidak disiapkan untuk kesana. Tapi ketika orang bertanya, kita bisa memberi jawab. Ya, ini yang dapat saya jawab. Yang berikut, apakah manusia saking dimanja oleh Tuhan? Tuhan datang, dia bersembunyi, Tuhan datang. Nah, itulah kelembutan hati Tuhan. Itulah kelembutan Tuhan. Sehingga Yesus kemudian mengatakan apa? Datanglah kepada kalian semua yang letih letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada.
Apakah kalau begitu maka Allah membuat manusia? Ingat baik-baik, setelah manusia itu berdosa dan Allah memutuskan perkaranya, Allah menyuruh keluar dari tangan itu. Silahkan berjuang. Dan bayangkan, Allah tidak memanjakan manusia, sebab terhadap tanah itu Allah mengatakan, terkutuklah engkau. Allah mengutuk tanah yang kita olah. Maka kadang-kala tanah itu, misalnya kami di daerah itu kebanyakan adalah petani, mereka sudah mengolah tanah sedemikian, hasilnya tetap begitu saja. Ya, padahal sudah mengeluarkan tenaga sungguh-sungguh, sudah berjuang. Ya, lalu kemudian kami yang dari gereja mengatakan, itu karena kerja lalu lupa Tuhan, tidak mau berdoa. Bukankah Tuhan yang dulu mengutuk tanah itu? Maka kenapa engkau tidak mengetuk pintu belas kasih Tuhan sebelum melanjutkan pekerjaan? Kenapa engkau mengandalkan tenaga sendiri? Ini kiranya bisa memahami. Allah tidak memanjakan manusia, sebab sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, dia menggiring manusia keluar, lalu dia menempatkan keruk-keruk dengan pedang yang bernyala di pinggir, di bagian timur Taman Eden. Itu mau mengatakan apa? Allah mau membiarkan manusia itu berjuang dulu. Itu jawaban saya. Yang ketiga, dari Ibu Ana, ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang baik, karena bukan hanya ibu yang alami. Saya yakin ibu bapak juga sering alami. Sudah dinasihati anak berulang kali, anak tidak pernah mau mengikuti. Bahkan ketika masih kecil itu selalu digendong ke gereja. Aduh, sekarang sudah remaja mah, lebih nyaman dengan gadget. Sedikit-sedikit, mah bisa online. Padahal orang sudah mulai bisa offline, dia masih belum mau move on, ya, masih mau menikmati bisa online. Bagaimana kita harus bisa menghadapi orang-orang ini supaya mereka bisa mau mengikuti ajakan kita? Saya menghijab apa yang Yesus katakan ketika ketika Simon Petrus bertanya, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Sampai 7 kali. Dia bilang bukan hanya 7 kali, 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Berkali-kali, lagi dan lagi dan lagi. Kali ini bicara belum ikut, jangan putus asa. Berikutnya jangan putus asa. Berikutnya jangan putus asa. Itulah kado Natal yang kamu berikan pada dia. Terima kasih. Jangan belikan baju Natal bagi dia, tapi belikan dia nasihat dan nasihat lagi supaya hatinya rata serata hatinya. Keteladananmu adalah satu senjata paling ampuh untuk bisa menggoyahkan dia yang sudah nyaman dengan biasanya dia. Lumpuhkan itu dengan keteladanan. Terima kasih. Selamat siang.